Shalom keluargaku, selamat pagi. Puji Tuhan, kita ada di hari Jumat. Kita akan memasuki akhir pekan yang kedua di bulan Juli ini. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami banyak pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini. Dan saya berdoa supaya setiap firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pagi-pagi, ya, atau siang-siang, kapanpun saudara menyaksikan morning blessing ini, saudara dapat perenungan yang baik, dikuatkan di dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ketiga bagian B. Keluargaku, beberapa waktu terakhir ini di Indonesia sedang heboh tentang pendakian, ya, karena ada seorang pendaki gunung yang mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia. Semua orang mencari siapa sih yang menjadi guide-nya gitu ya. Ketika ketemu mereka bertanya, kenapa bisa orang yang kamu guide ini bisa mengalami kecelakaan sampai akhirnya kehilangan nyawa. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang tuntunan. Kalau diumpamakan kehidupan kita ini sedang mendaki suatu gunung, jalan seperti apa yang sedang kita tempuh untuk mendaki sampai ke atas? Jalan seperti apa yang kita tempuh? Apakah kita berjalan sendirian dengan segala ilmu pengetahuan yang kita punya? Hari-hari ini saya sendiri belajar bahwa kita seringkali tidak perlu berdoa kalau kita hanya mau mendapatkan hikmat atau mendapatkan insight-insight yang baru gitu ya, mendapatkan input yang baru. Kita sebenarnya nggak perlu berdoa sih. Kenapa? Karena semua teknologi hari ini sangat bisa untuk menolong kita sebenarnya. Ada ChatGPT, ada AI yang lain, ada Google yang udah sangat lengkap, semua yang kita tanya mungkin bisa ada jawabannya di sana. Namun hari ini saya mau kasih tahu kita bahwa Tuhan itu bukan hanya penuntun, tapi Dia juga adalah penuntun yang memberi pimpinan buat setiap kita. Kita mungkin bisa cari tahu di Google bagaimana jalan supaya sampai ke atas gunung, sampai ke puncak gunung. Tapi untuk bisa melewatinya, Google tidak bisa mendampingi kita. Untuk bisa berjalan sampai ke atas, Google tidak tahu bagaimana rasanya ketika kita tersesat di tengah jalan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang menyertai kita dalam segala perjalanan kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita sedang mendaki gunung, Dia juga menyertai kita ketika kita sedang menuruni lembah. Dia juga menyertai kita ketika kita ada di tengah gelombang lautan yang sangat menakutkan. Tuhan ada di sana. Dia memberi tuntunan kepada kita, tapi Dia bukan hanya menunjukkan jalan seperti seorang guide, tapi Dia juga memberikan pimpinan berbicara tentang pribadinya yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan hikmat, pribadinya yang penuh dengan kuasa, ya, menyatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Itu Tuhan kita. Nah, ayat yang ketiga bagian B berkata, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Ya, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan yang menuntun kita. Dia bukan hanya menuntun, Dia tidak menuntun kita ke jalan yang sembarangan. Dia menuntun kita untuk kita bisa menikmati pribadinya dalam perjalanan kita. So hari ini jalan apa yang sedang kita tempuh? Dengan siapa kita berjalan? Seorang guide itu mungkin hanya menunjukkan jalan kepada kita. Tetapi Yesus, Dia bukan hanya menunjukkan jalan, tapi Dia memimpin kita. Dia berjalan di depan kita dan bersama dengan kita. Dan di dalam perjalanan itu, Dia mau supaya kita memiliki hubungan dengan Dia. Kita dapat mengenal Dia. Kita dapat belajar dari Dia. Memimpin itu juga berbicara tentang mendidik. Bukan hanya sekedar memberikan arahan. Nah, saya bersyukur karena gembala yang baik, gembala yang agung yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia menuntun kita dengan pimpinannya. Sehingga kita bukan hanya mendapatkan jalan, tapi kita juga mendapatkan pribadinya.
kita mendapatkan apa yang membuat perjalanan kita bukan hanya kita bisa sampai ke puncak gunung, tapi kita juga boleh belajar banyak hal sehingga ketika kita sampai di atas, kita bukan hanya memperoleh satu pencapaian, kita berhasil sampai di puncak, tapi secara pribadi kualitas kehidupan kita juga berubah. Kita menjadi pribadi yang benar karena kita dituntun berjalan di dalam kebenaran, dan kita bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah hidup itu. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." So, hari ini jalan apa yang sedang kita tempuh? Dengan siapa kita berjalan? Bagaimana kita melihat kehidupan kita hari ini? Apakah kita masih mengandalkan navigasi yang lain selain Tuhan? Saya khawatir kita akan tersesat dan pada akhirnya kita mengalami insiden di dalam pendakian kita. Biarlah perenungan di hari Jumat ini menolong kita, menginspirasi kita untuk kita berjalan di jalannya Tuhan. Yesus sudah memberikan contoh bagi setiap kita. Dia berjalan menuju Kalvari dan mengalami kemenangan di sana. Biar setiap kita juga dapat berjalan menuju Kalvari dan kita boleh mengalami kemenangan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang luar biasa. Kami boleh merenungkan firman-Mu setiap hari. Tuhan, biarlah setiap firman yang hamba-Mu sampaikan itu tidak menjadi lalu begitu saja, tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi kekuatan selalu buat kami, mendorong dan menginspirasi kami untuk kami semakin bersandar dan berserah kepadamu. Bapa, tolong kami yang lemah ini. Ada banyak hal yang tidak mampu kami pikirkan, tidak dapat kami selesaikan, karena kami memang penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Gembala yang menuntun kami adalah Gembala yang agung, Gembala yang maha kuasa, Gembala yang bukan hanya memberikan tuntunan kepada kami, tapi juga memimpin kami, mau punya hubungan secara pribadi dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluargaku dimanapun berada hari ini, supaya kami boleh menikmati akhir pekan ini bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, keluargaku dimanapun berada, saya mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah doa puasa besok pukul 12 melalui Zoom. Saya menyertakan meeting ID dan juga password untuk saudara bisa mengikuti, juga aku semuanya bisa mengikuti ibadah doa puasa besok. Ibadah doa puasa kita hanya 1 jam, dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Puji Tuhan. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa besok di Zoom dan sampai jumpa hari Minggu di gereja untuk kita merayakan betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan yang hidup, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Shalom.